Perjalanan bangsa ini seperti tidak bisa lepas dari sentuhan ajaib seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Meskipun terkadang sikap dan keputusannya yang berani menentang arus sering membuat kontroversi nih. Tetapi seorang Ibu Megawati Soekarno Putri tetap kokoh dalam pendiriannya menjaga konstitusi. Itulah kenapa beliau dijuluki Ibu Penjaga Konstitusi. Dan kini Ibu Megawati kembali menghadapi uji nyali. Dalam pandangan gua nih, setidaknya ada dua peristiwa besar yang saat ini sedang menguji nyali Ibu Megawati. Apa aja itu? Yang pertama adalah teror Jokowi. Orang yang pernah diperjuangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampai dia menduduki posisi paling tinggi. Kini dianggap sedang memberikan teror kepada Ibu Megawati. Beberapa waktu lalu, mantan Presiden Jokowi seperti menyebarkan teror politik kepada Ibu Megawati nih. Statement dia yang merespon omongan Bang Deddy Sitorus soal adanya utusan yang meminta supaya Jokowi jangan dipecat. Padahal nggak ada yang bilang itu utusan siapa. Tapi kayaknya Jokowi baper nih. Jokowi mengatakan bahwa dia selama ini sudah diam dan sabar. Dan kesabarannya dia ada batasnya. Itu bisa diartikan menurut gue sebagai teror politik kepada PDI Perjuangan dan tentunya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini ditambah pernyataan para penjilatnya dia di Projo. Yang mengatakan bukan tidak mungkin Jokowi akan hancurkan PDI Perjuangan. Kita tahu kalau Projo adalah sekumpulan orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Apa yang mereka nyatakan itu bisa diartikan sebagai pernyataan Jokowi. Gue sih ketawa aja ya kalau Jokowi bilang kalau selama ini dia mengaku diam. Karena gue dengernya beda nih. Banyak teman-teman gue yang cerita kalau mereka diajak untuk menggalang kekuatan dalam rangka membentuk sebuah orkestrasi untuk menghancurkan reputasi politik PDI Perjuangan dan membunuh karakter Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan perintah itu datang dari siapa? Iya, dari siapa lagi kalau bukan dari Jokowi? Tentu lewat orang-orangnya dia lah. Karena kan dia tetap mau tangannya bersih nih. Jadi buat gua, kalau Jokowi bilang selama ini dia diam, itu bohong bos. Lalu apakah PDI Perjuangan akan diam? Enggak, PDI Perjuangan tidak akan diam. Dengan cara liciknya, Jokowi memang bisa menaklukkan semua kekuatan politik. Dari beringin sampai mawar. Tapi tidak dengan banteng. Apalagi Ibu Megawati loh. PDI Perjuangan adalah partai yang kenyang dengan teror dan intimidasi semacam ini. Justru sayup-sayup ini terdengar dari internal. Suara-suara yang menantang Jokowi itu sudah kembali. Emangnya kalau batas kesabaran Jokowi udah habis, dia mau apa sih? Emangnya Jokowi kira cuma dia yang punya batas kesabaran? Emangnya kita nggak punya batas kesabaran? Dan emangnya lagi rakyat yang 10 tahun dibohongin sama dia gak punya batas kesabaran. Respon kayak gini cuma ada di PDI Perjuangan bos. Karena isinya adalah para banteng. Kalau di tempat lain gue rasa udah menyerah dan bakal takluk mungkin. Nyali para kader PDI Perjuangan ini tentu tidak lepas dari sosok Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang nyalinya gak pernah ciut menghadapi teror politik macam-macam kayak gini. Ibu Megawati tetap perintahkan anak-anaknya untuk terus bersuara. Jika memang itu adalah sebuah kebenaran, itulah perintah tegas dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Lalu, apa situasi kedua yang menguji nyali Ibu Megawati? Soal RUU TNI yang sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Kenapa gue bilang ini menguji nyali Ibu Megawati Soekarno Putri? Karena PDI Perjuangan ikut menyetujui RUU ini menjadi undang-undang. Dan PDI Perjuangan yang sedang menjadi partai oposisi bisa kehilangan mukanya. Ini tentu jadi situasi yang nggak menguntungkan buat PDI Perjuangan. Tapi
Ibu Megawati mengambil jalan yang nggak populer. Jika PDI mau tidak mendukung RUU TNI ini adalah jalan paling populer secara politik. Demo dan suara-suara beberapa kelompok masyarakat itu sangat masif loh. Dan tentunya akan menjadi sebuah keuntungan politik bagi PDI Perjuangan. Tapi bukan Ibu Megawati namanya kalau itu. Mengambil jalan yang mudah, namun harus melanggar prinsip. Beliau mengizinkan fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU TNI ini. Dengan berbagai catatan tentunya. Karena setelah dipelajari nih, RUU TNI ini ternyata tidak menggoyangkan supremasi sipil. Dan juga dengan sahnya RUU TNI ini, beliau perintahkan fraksi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI. Jangan sampai ada prajurit TNI yang hidupnya jauh dari kesejahteraan. RUU TNI ini memang isunya panas banget nih. Dan tidak populer. Banyak digoreng ke sana ke sini. Sehingga apa? Ya, sampai ke masyarakat kayak gitu. Banyak yang tidak sesuai dengan isi dari undang-undangnya. Contohnya isu yang beredar adalah bahwa tentara melalui dui fungsinya akan kembali menekan sipil. Atau tentara akan menduduki jabatan sipil yang strategis. Ternyata setelah diketok palu, nggak ada pasal-pasal yang menyebutkan itu. Pasal-pasal yang berubah hanyalah yang berkaitan mengenai batas usia pensiun. Terus ada beberapa tambahan jabatan di kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pertahanan negara. Dan penambahan beberapa tugas TNI dari negara. Jadi isu-isu yang beredar di masyarakat boleh dibilang banyak yang tidak tepat. Dan Ibu Megawati berani mengambil keputusan soal RUU TNI ini. Iya, karena memang tidak ada satupun pasal di Undang-Undang TNI ini yang dinilai merugikan kepentingan dan kebebasan masyarakat sipil. Kebenarannya memang seperti itu. Kalau dari sisi politik ini tentu kerugiannya buat PDI Perjuangan. Karena situasi ini ternyata dimanfaatkan oleh beberapa akun buzzer-buzzer Jokowi nih untuk mendegradasi reputasi politik PDI Perjuangan. Tapi inilah partai yang selalu memegang prinsip kebenaran. Tidak peduli sepat atau jalan yang harus ditempuh. Jika itu kebenaran, maka wajib untuk ditegakkan. Begitulah cara Ibu Megawati mendidik anak-anaknya. Menurut gua nih, pejabat dari manapun silahkan. Kalau polisi boleh dudukin jabatan sipil, kenapa tentara nggak boleh? Padahal kedua institusi ini sama-sama memegang senjata. Yang penting kerja bener, nggak korupsi. Dan gue mendorong juga segera sahkan RUU perampasan aset buat koruptor. Siapapun pejabatnya harus bisa membuktikan terbalik hartanya. Yang nggak bisa membuktikan hartanya bersih, maka negara berhak merampas hartanya. Dan gue juga berharap yang namanya koruptor itu dihukum mati. Itu lebih substantif untuk perjalanan bangsa kita ke depan. Terutama untuk menjemput cita-cita Indonesia Emas 2045. Lagi dan lagi, seorang Megawati Soekarno Putri berhasil melalui ujian sejarah menuju Kongres PDI Perjuangan. Semua memang terasa berat bagi kader PDI Perjuangan. Ujian demi ujian dihadapi oleh partai ini. Karena memang PDI Perjuangan adalah sebuah kekuatan besar dengan militansi kader yang belum ada tandingannya. Partai lain mungkin punya banyak kader berkualitas. Tapi soal militansi hanya ada di PDI Perjuangan, bos. Oke, sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.